Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar dan dalam kondisi sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ucapkan selamat buat kalian yang kemarin sudah ikut imunisasi. Kalian semua anak hebat dan pemberani, ya sudah ikut imunisasi di sekolah dan tidak ada yang menangis. Nah, anak-anak, hari ini kita masih pada pembelajaran tema 4, temanya tentang keluargaku. Tema yang pertama, anggota keluargaku pada pembelajaran yang ketiga. Nah, mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya aku akan kembali. Nah, anak-anak, selanjutnya silahkan kalian buka buku paketnya tema 4 atau 1D halaman 15 pembelajaran ketiga. Ayo mengamati. Gambar di bawah ini disebut pohon keluarga. Coba amati silsilah keluarga Bella di bawah ini. Nah, ini ayahnya Bella bernama Pak Pandu. Kemudian ibunya bernama Areta, diberi garis lurus. Nah, kemudian garis ke bawah ini untuk anaknya. Anak yang pertama adalah Hadi, kemudian anak yang kedua adalah
Bella. Dan kita isi ya bawahnya. Jumlah anggota keluarga Bella ada, nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya. Kemudian Bella dan Hadi. Nah, Bella dan Hadi ini adalah saudara kandung karena Bella dan Hadi ini, ayah ibu Bella dan Hadi ini sama ya, maka disebut saudara kandung. Kemudian ayah dan ibu punya 2 orang anak. Nah, ini ayah ibu, anaknya ada 2, Bella dan Hadi. Dan Bella punya saudara sebanyak 1, yaitu si Hadi. Nah, lanjut ke halaman 16. Ayo lakukan. Isilah pohon keluarga Tari di bawah ini. Teman Bella bernama Tari. Ayah Tari bernama Kusuma. Ibu Tari bernama Ariati. Kakak Tari laki-laki bernama Ino. Adik Tari juga laki-laki bernama Adi. Nah, ini di bawah ini adalah silsilah keluarga Tari. Nah, ayahnya bernama Kusuma, ibunya bernama Ariati. Nah, dikasih garis sejajar ya, dikasih garis. Kemudian yang ke bawah ini menunjukkan menuju anak. Nah, anak pertama kakaknya Tari bernama Ino, anak kedua itu aku itu Tari, dan anak ketiganya adik Tari bernama Adi. Nah, berarti anggota keluarga Tari ada berapa? Ya, coba dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggota keluarga Tari ada 5. Kemudian saudara Tari ada berapa? Nah, saudara Tari ada 2, yaitu Ino, kakaknya, dan adiknya yang bernama Adi. Nah, antara Ino, Tari, dan Adi ini adalah saudara kandung karena ayah dan ibu mereka sama. Kemudian halaman 17. Ayo berlatih, gambarkan silsilah keluargamu. Nah, silahkan nanti kamu gambar silsilah keluargamu seperti keluarga Tari ini ya. Dan kamu gambar di sini, setelah selesai dipoto dan dikirim ke Google Classroom. Ya. Kemudian bawahnya tulislah pasangan kata berikut. Nah, ayah itu pasangannya ibu, adik itu pasangannya kakak, besar itu pasangannya kecil, laki-laki pasangannya perempuan. Bawahnya buat kalimat, buatlah seperti contoh. Adikku Naya nama. Nah, ini kata ini belum disusun menjadi kalimat yang benar. Setelah disusun menjadi nama adikku Naya. Dan bawahnya Lili, ibuku bernama. Nah, setelah disusun menjadi ibuku bernama Lili. Lanjut halaman 18. Ayo belajar. Perhatikan bingkai foto keluarga Bella. Bingkai foto berbentuk segi 4. Segi 4 disebut bangun datar. Bentuk bangun datar bermacam-macam. Ada segi 4, segitiga, dan lingkaran. Ayo perhatikan pengelompokan benda-benda berikut. Segitiga. Nah, ini contoh benda-benda berbentuk segitiga. Kemudian segi 4 ini contoh benda-benda yang berbentuk segi 4. Kemudian yang paling bawah lingkaran. Nah, ini contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Lanjut halaman 19. Ayo perhatikan ciri-ciri segi 3, segi 4, dan lingkaran. Tebalkan ketiga bangun, tebalkan ketiga bangun datar itu dengan pensil. Nah, ini kalian tebalkan ya. Nah, ini disebut bangun segitiga.
Segitiga memiliki 3 sisi, ketiganya lurus. Nah, ini ada 3 garis nggih. 1, 2, 3. Nah, karena terdiri dari 3 sisi maka disebut segitiga. Nah, semuanya berbentuk garis lurus. Kemudian bawahnya segi 4. Segi 4 memiliki 4 sisi. Keempatnya lurus. Nah, ini segi 4, kalian tebalkan ya. Ada 4 sisi atau 4 garis. 1, 2, 3, 4. 4 garis yang saling berhubungan ya. Nah, itu disebut segi 4. Kemudian lingkaran. Lingkaran memiliki 1 sisi. Sisinya lengkung. Nah, ini lingkaran ini cuma ada 1 garis atau sisi yang berbentuk garis lengkung. Dan bawahnya beri tanda silang untuk jawaban yang benar. Permukaan buku tulis berbentuk segi 4. Permukaan piring berbentuk lingkaran. Permukaan uang kertas berbentuk segi 4. Permukaan uang logam berbentuk lingkaran. Nah, kita lanjut ke halaman 20. Pasangkan benda-benda berikut dengan bentuk permukaan yang sesuai. Roda berbentuk lingkaran. Rambu lalu lintas berbentuk segitiga. Bingkai atau pigora ini berbentuk segi 4. Kemudian buku ini juga berbentuk segi 4. Bawahnya ayo mengamati. Amati benda di kelasmu. Adakah bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran? Isilah tabel berikut. Nomor 1, ini benda-benda yang ada di kelas ya. Buku berbentuk segi 4. Permukaan jam dinding. Nah, berbentuk lingkaran. Papan tulis berbentuk segi 4. Pintu berbentuk segi 4. Penggaris segitiga berbentuk segitiga. Lanjut halaman 21. Ayo belajar. Sebelum makan kita harus berdoa. Ayah memimpin berdoa. Berdoa tanda bersyukur. Bersyukur karena diberi Tuhan rezeki. Lihat gambar bintang pada dada Garuda. Gambar bintang adalah sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang ini lambang sila pertama, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai dengan sila ke-1 adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan. Tidak membedakan teman, juga sesuai dengan sila ke-1. Jadi dari bacaan ini tadi kita ketahui bahwa sikap yang sesuai dengan sila pertama yaitu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan tidak membedakan teman. Nah, itu contoh perbuatan yang sesuai dengan sila pertama. Kemudian bawahnya, kapan kita berdoa? Isilah pada kolom berikut. Nah, contohnya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, berdoa sebelum keluar rumah, berdoa sebelum tidur, berdoa bangun tidur. Nah, pokoknya kita sebelum melakukan kegiatan apapun kita harus berdoa. Minimal berdoa dengan Bismillahirrohmanirrohim. Agar semua pekerjaan yang kita lakukan dapat pahala dari Allah. Selanjutnya halaman 22. Ayo diskusi. Sila ke-1 pada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan menyuruh kita sayang pada makhluk hidup. Apakah sikap anak berikut sesuai dengan sila ke-1? Apa yang seharusnya dilakukan anak ini? Diskusikan dengan guru, bersama guru. Oke, ini gambar pertama. Ada sepasang burung di pohon. Seorang anak memburu burung. Anak itu menggunakan ketapel. Nah, ini sikap anak ini tidak sesuai dengan sila pertama ya. Karena dia tidak menyayangi burung, malah menyakiti burung. Kemudian
Gambar kedua, ada seekor kucing naik di kursi. Seorang anak memukul kucing dengan sapu. Nah, ini juga perbuatan ini tidak sesuai dengan sila pertama, ya, karena dia menyakiti kucing dengan memukul kucing dengan sapu. Harusnya kalau anak ini mau menyuruh kucingnya turun dari kursi, bisa dilakukan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Nah, dan yang ketiga, ada temanmu kakinya tidak sempurna. Temanmu itu berjalan pincang. Ada temanmu yang lain mengejeknya. Nah, teman yang mengejek ini juga perbuatannya tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, hasil diskusi, perbuatan anak pada gambar di atas ini, pada 3 gambar ini tidak sesuai dengan sila pertama. Tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Seharusnya kita sayang pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran ketiga subtema pertama pada tema keempat sudah Ibu jelaskan. Silakan kalian ulangi, pelajari dan isi bagian yang harus diisi ya. Tetap harus diisi dalam buku paket kalian. Kemudian tugas yang harus kalian kumpulkan yaitu yang ada di halaman 17 ini, membuat silsilah keluargamu. Ya, silakan dikerjakan. Nah, untuk pelajaran berikutnya, pelajaran kedua adalah bahasa Jawa.